Adik Akbar pada malam hari ini untuk bisa menyimak, mengikuti kajian ini dari awal sampai akhir, mencatat ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan ilmu nanti yang akan disampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk alat komunikasi atau handphone bisa dinonaktifkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu kehusuan selama mengikuti kajian. Dan yang ingin bertanya bisa menggunakan kertas atau bisa langsung bertanya. Alhamdulillah, guru kita Ustadz Amnin Nurbais hafizahullah sudah berada di tengah-tengah kita. Kepada beliau falyatafadhal maskura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati Sa'adatul Ustadz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Yang kami hormati pula para asatidzah, para pengajar di Ibnu Hajar Islamic School. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi urusannya. Dan Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah ta'ala, syukur alhamdulillah layak kita haturkan kehadirat Allah atas hadirnya berbagai macam majelis ilmu di sekitar kita. Karena dengan berdekatan dengan para ulama atau majelis ilmu akan membuat diri kita semakin terarah hidupnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, laulal ulama lakana an-nasu kal bahaim. Andaikan bukan karena ulama, maka manusia tak ubahnya seperti binatang. Sehingga orang tidak kenal mana halal mana haram, tidak kenal bagaimana cara berinteraksi yang benar dengan orang lain, bagaimana adab ketika berkeluarga, ketika dia tidak tahu aturan. Dengan belajar, maka manusia akan menjadi manusia yang sebenarnya, yang itu membedakan antara dia dengan binatang. Karena itulah jamaah dimuliakan Allah, kita memilihkan putra-putri kita untuk bisa belajar di lingkungan pesantren atau di lembaga pendidikan yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, dengan harapan nantinya mereka bisa hidup lebih baik, mengerti tentang aturan, dan semoga nanti bisa menjadi penerus dakwah. Selanjutnya kita akan membahas tentang buku Prinsip Hidupku. Jamaah membawa bukunya? Ada yang bawa ya? Baik. Jadi buku ini buku yang baru saja terbit. Saya tulis di kesempatan ketika di waktu kosong setelah pelaksanaan ibadah haji. Namun sebelum pulang banyak kegiatan di hotel masjid, sehingga di beberapa waktu kosong itu saya gunakan untuk nulis buku, jadilah buku itu. Maka tipis sekali, mohon maaf karena isinya nggak banyak. Yang pertama, di buku ini membahas tentang selalu jaga niat baik. Kemudian yang kedua, menjaga keselamatan iman. Yang ketiga, jangan lewatkan sehari tanpa menambah ilmu, dan seterusnya sampai ada 17 pembahasan.
Dan di sini saya tulis dengan judul Prinsip Hidupku, bukan membahas masalah tauhid dan manhaj, tapi lebih membahas kepada apa sih prinsip yang perlu kita bangun agar kita bisa lebih maksimal dalam belajar, bisa lebih maksimal dalam beraktivitas sebagai seorang muslim yang baik. Menjadi muslim yang ideal itu mustahil, karena hanya satu orang yang maksum, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita pasti penuh dengan kekurangan, baik kekurangan dalam melaksanakan perintah maupun kekurangan dalam melanggar larangan. Oleh karena itu, kalau kita tidak bisa menjadi manusia yang ideal 100%, minimal kita berusaha memperjuangkan diri untuk menuju ideal. Dan dengan beberapa prinsip ini, semoga kita punya panduan bagaimana sih agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Sehingga di sini saya tulis sifatnya hanyalah nasihat, berbagi nasihat. Mari kita jadikan ini sebagai prinsip bersama. Insya Allah kalau ini kita ikuti, semoga bisa mengantarkan hidup kita lebih baik. Selanjutnya coba kita bahas yang pertama, selalu menjaga niat yang baik. Manusia itu dikendalikan oleh batin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dalam diri seorang hamba ada segumpal darah, ada segumpal daging. Mudghah, ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik, maka seluruh jasad akan baik. Sebaliknya ketika segumpal daging ini jahat, maka seluruhnya akan jahat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ala wahya al-qalb, itu adalah hati. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, al-qalbu malikun wal a'da'u junuduh. Hati itu ibarat raja, sedangkan anggota badan manusia adalah pasukannya. Maka bagaimana mata kita bergerak, bagaimana tangan kita bergerak, kaki kita bergerak, semuanya kembali kepada kualitas batin para hamba. Karena itu manusia yang hatinya sangat iman, sangat baik, dia bisa mengalahkan yang lain. Abu Hurairah radhiyallahu anhu atau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dikatakan oleh seorang ulama tabi'in, ma sabaqakum Abu Bakrin bis salati wala bis siyam walakin bima waqara fi qalbi. Abu Bakar tidak lebih unggul dibandingkan kalian disebabkan karena jumlah salat atau jumlah puasa yang beliau kerjakan. Namun beliau lebih unggul dibandingkan kalian disebabkan karena iman yang ada dalam hatinya. Dengan iman yang ada dalam hatinya ini tidak bisa disaingi dengan yang lain. Makanya kalau kita berlomba dari sisi kuantitas ibadah dengan sahabat, bisa atau tidak kira-kira? Bisa. Kalau bicara masalah kuantitas, jumlah. Tapi kalau kita bicara masalah kualitas ibadah dengan para sahabat, mungkinkah bisa disaingi? Gak mungkin. Sebab iman mereka jauh lebih tinggi dibandingkan iman kita. Nah, belajar untuk mengatur suasana batin bermula dari mengatur niat. Belajar untuk mengatur suasana batin bermula dari bagaimana cara kita mengatur niat. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan, niyatul mu'min khairum min amali. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Ungkapan ini merupakan hadis dhaif. Namun secara makna benar. Sehingga bedakan dua ini ya. Ada kalimat yang statusnya hadis dhaif, bukan sabda Nabi SAW, atau diduga bukan sabda Nabi SAW, tapi secara makna benar. Karena kalimat yang benar itu tidak hanya terbatas pada hadis. Ada kalimat yang benar meskipun itu bukan hadis. Sebutkan contoh kalimat yang benar tapi bukan hadis. Langit itu biru, Masya Allah. Langit itu biru. Ini hadis atau bukan? Bukan. Ada banyak sekali kalimat yang benar tapi bukan hadis. IHBS ada di Depok, itu salah atau benar?
Ini Depok bukan? Depok ya. IHBS berapa ini? Nggak ada angkanya. IHBS SMA Putra ada di Depok. Salah atau benar? Benar. Hadis atau bukan? Jelas bukan. Sehingga ada kalimat yang nilainya benar meskipun itu bukan hadis. Sebagaimana ada ungkapan-ungkapan nasihat yang disampaikan oleh para ulama, kalimat-kalimat pepatah yang maknanya benar, tapi itu bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut kalimat ini benar meskipun itu bukan hadis. Niyatul mu'min khairum min amali, ini bukan hadis. Statusnya adalah kalimat yang dhaif jika disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun secara makna benar. Salah satu di antara penjelasan yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan kalimat ini adalah keterangan Al-Baihaqi. Dalam kitab beliau Syu'abul Iman, kitab Syu'abul Iman itu isinya adalah kumpulan hadis yang mengumpulkan tentang cabang-cabang iman. Kumpulan dari dalil yang berisi tentang penjelasan cabang-cabang iman. Karena Rasulullah SAW pernah menyebutkan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Yang paling atas adalah ikrar la ilaha illallah, yang paling bawah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu salah satu cabang iman. Nabi SAW menyebutkan ada 70 sekian, batas atas, batas bawah, contoh di tengah. Tapi rinciannya seperti apa, beliau tidak jelaskan. Nah, kemudian ulama beristihad merinci cabang-cabang iman itu apa saja. Salah satu di antara yang beristihad demikian adalah Al-Baihaqi. Beliau kumpulkan dalil-dalil yang itu menunjukkan cabang iman dalam satu buku namanya Syu'abul Iman. Kata Al-Baihaqi, beliau menjelaskan kenapa niat itu lebih baik daripada amal. An-niyatu dunal amali qad takunu ta'atan. Orang punya niat meskipun tidak diamalkan bisa jadi bernilai ketaatan, bernilai ibadah. Sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha, kutibat lahu hasanatun." Barang siapa yang punya keinginan untuk berbuat baik, beramal saleh, tapi dia tidak berhasil melakukannya, maka dicatat untuknya satu pahala. Sehingga selama dia punya niat yang baik, meskipun tidak berhasil mengamalkan, Allah kasih satu pahala. Ini yang dikatakan oleh Al-Baihaqi, niat saja tanpa amal terkadang bisa bernilai ketaatan. Lalu kata beliau, waqalu, dan para ulama mengatakan wal amalu dunan niyah la yakunu ta'atan. Dan orang beramal tapi nggak punya niat, maka statusnya tidak bernilai sebagai ibadah. Contohnya gimana, Pak? Contoh. Ini contoh real yang pernah saya jumpai. Saya pernah bersama teman saya jalan-jalan, kemudian masuk waktu duhur, akhirnya kita mampir di sebuah masjid. Salat jamaah dimulai. Tiba-tiba turun hujan deras sekali. Sampai salat berakhir, hujan belum reda. Akhirnya imam menyuruh muadzin untuk mengumandangkan iqamah. Maka dikumandangkanlah iqamah. Saya ikut salat dan teman saya ikut salat, tapi di posisi yang berbeda. Selesai salat, hujan reda, kemudian teman saya tanya, "Tadi salat apa? Kok 4 rakaat?" Terus saya tanya, "Kamu ikut enggak?" "Ya aku melu." "Ikut." "Loh, melu kok gak ngerti sholat apa?" Baik, kira-kira itu sholat apa, Pak? Hah? Sholat apa itu? Jamak dengan asar. Jadi zuhur 4 rakaat, setelah salam ternyata hujan deras, maka imamnya mengajak untuk jamak, akhirnya dilakukanlah jamak dengan asar 4 rakaat. Orang ini ikut sholat, tapi dia tidak ada niat untuk melaksanakan sholat asar. Dapat pahala sholat asar tidak? Tidak. Apakah dia punya status setelah mengerjakan sholat asar? Belum. Kenapa? Karena dia tidak punya niat sholat asar. Sehingga ketika waktu asar dia harus ngulang sholat asar.
Karena tadi meskipun dia sholat 4 rakaat, tapi dia belum punya niat sholat asar. Itu contoh orang beramal tapi nggak punya niat, tidak dinilai sebagai amal. Kasus yang kedua, saya ketemu dengan seorang pejabat, dan waktu itu dalam sebuah forum kajian tentang masalah zakat. Beliau ikut hadir di sesi yang pertama. Saya jelaskan tentang masalah nisab, haul, dan seterusnya. Selesai sesi yang pertama, beliau menemui saya, kemudian bilang, baru pertama kali ini saya dengar kayak gini. Dan usia beliau kurang lebih 60-an tahun, karena sudah pensiun. Dan beliau termasuk pejabat yang insya Allah tabungannya banyak. Kemudian saya tanya, terus Bapak selama ini kalau mengeluarkan harta gimana? Ya kalau ada masjid yang butuh saya kasih, panti asuhan butuh saya kasih, ada orang minta saya kasih, fakir miskin saya kasih. Beliau bukan orang yang pelit, bisa jadi royal. Dan mungkin dalam perhitungan saya, apa yang beliau keluarkan bisa jadi lebih besar dibandingkan kewajiban zakatnya. Tapi beliau tidak pernah punya pikiran kalau yang dia keluarkan itu zakat. Apakah yang bersangkutan sudah bayar zakat jamaah? Kenapa? Karena tidak punya niat. Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Yang namanya amal harus diiringi dengan niat. Sehingga amal tanpa niat tidak bernilai sebagai ketaatan. Bisa jadi yang bersangkutan ketika mengeluarkan harta tadi, beliau punya pahala sedekah, tapi tidak terhitung sebagai amal zakat, maka belum gugur kewajiban zakatnya. Mungkin banyak kaum muslimin yang karena nggak bisa ngitung bagaimana cara bayar zakat yang benar, sehingga dia tidak bisa berniat yang benar ketika mengeluarkan hartanya, tidak berstatus sebagai zakat, meskipun dia mengeluarkan harta yang lebih besar dibandingkan kewajiban zakatnya. Misalnya, orang punya tabungan 1M, berapa kewajiban zakatnya? 25 juta. Dia keluarin hartanya bisa jadi sampai 30 juta, bahkan bisa lebih dari 30 juta. Tapi dia nggak punya niat zakat. Mungkin wakaf untuk masjid, mungkin infak untuk panti asuhan dan seterusnya. Namun selama dia belum punya niat zakat, maka 30 juta yang dia keluarkan tidak terhitung sebagai pembayaran zakat. Dia belum menggugurkan kewajibannya. Kalau dia tahu ilmunya, tetap wajib untuk dia keluarkan senilai 25 juta yang terutang sebagai kewajiban zakatnya. Dipahami insyaallah? Makanya penting sekali Pak belajar dalam masalah ini. Sehingga kata kunci dari niat berdasarkan beberapa contoh tadi adalah al-ilmu. Maka para ulama mengatakan an-niyah hiyal ilmu. Inti dari niat adalah ilmu. Orang berbaris di shaf rapi, imam sudah siaga untuk takbiratul ihram, tapi orangnya nggak tahu ini sholat apa ya. Terus tanya, Pak Imam ini sholat apa? Loh Bapak nggak tahu kalau ini gerhana matahari. Oh saya baru tahu kalau ini sholat gerhana matahari. Pada saat dia nggak tahu, kalau andai kan dia ikut takbiratul ihram sementara dia nggak tahu, cuman ikut-ikutan sholat saja, maka dia tidak punya niat sholat gerhana. Ya ikut niat saja, ikut sholat saja. Maka yang kayak gini tidak mendapatkan pahala sholat gerhana. Mungkin dia dapat pahala sholat sunnah, tapi dia tidak mendapatkan amal sholat gerhana karena tidak punya niat. Baik. Selanjutnya kita fokus pada pembahasan. Ada orang yang punya niat tapi dia tidak beramal, terkadang bernilai pahala. Nabi SAW memberikan beberapa contoh. Di antaranya hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man ata firashahu wa huwa yanwi ay yaquma yusalli minal laili." Barang siapa yang ketika mau tidur dia punya niat untuk melakukan qiyamul lail dan salat. Faghalabathu aina hatta asbah. Namun dia dikalahkan oleh matanya, nggak bisa bangun. Kelopak mata itu beratnya berapa Pak? Ada 1 on? Nggak sampai ya? Masya Allah. Tapi atlet angkat besi nggak kuat ngangkat ketika subuh Pak. Untuk berat yang kurang dari 1 on. Betapa beratnya kelopak mata itu diangkat
ketika orang tidak terbiasa dan tidak mendapatkan taufik dari Allah untuk qiyamul lail. Faghalabathu ainahu hatta asbah. Dia dikalahkan oleh matanya, nggak bisa dia melek sampai subuh. Kutiba lahu ma nawa, maka dicatat untuknya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa kana naumuhu sadaqatan, dan tidurnya jadi sedekah alaihi untuknya min rabbih dari Allah azza wa jalla. Masya Allah. Sehingga tidur tetap dapat pahala tahajud ketika kapan? Dia punya niat untuk tahajud. Kapan niat untuk tahajud itu dipasang? Sebelum tidur. Nah, orang kalau sudah punya niat seperti ini, dia akan siaga. Terus apa yang dilakukan, Pak? Dia akan persiapan. Mungkin dia wudu terlebih dahulu sebelum tidur, dia zikir, dia berdoa, dan dia membaca aneka wirid, baru kemudian dia tidur. Dan mungkin dia juga pasang pengaman, pasang alarm 1, alarm 2. Kemudian dia tidur. Udah? Ini orang yang serius, dia punya niat. Ketika dia tidur, ternyata karena mungkin dia kecapean, bablas sampai subuh, maka orang ini tetap dapat pahala qiyamul lail, karena orang ini tidak putus niatnya sampai waktu tahajud itu habis. Yang bersangkutan tetap mendapatkan pahala qiyamul lail walaupun tidak mengerjakannya. Cuman Pak, seperti ini tidak bisa direkayasa ya. Wah, kalau kayak gini enak dong Ustadz, sebelum tidur selalu pasang niat tahajud. Tunggu dulu, mungkin Anda bisa melakukan seperti itu, tapi bisa jadi niat itu putus. Begitu dia sudah pasang niat ya, dengan harapan biar dapat pahala niat tahajud, lalu dia tidur, tapi mungkin dia kurang persiapan, lalu timer dia berbunyi ya. Ketika timer berbunyi, dia bangun, plek, mati, plek, tidur lagi. Begitu dia bangun, matikan alarm, dia tidur lagi, niatnya putus. Udah berubah niat itu. Kalau emang jujur dia mau niat tahajud, apa yang akan dia lakukan? Bangun. Terbukti dia nggak bangun. Dia malas-malasan dan lanjut tidur, selimutnya diangkat. Sudah bablas sampai subuh, putus kesempatan dia dapat pahala sholat tahajud karena dia sudah berubah niat. Contohnya kayak gini Pak, Bapak tidur jam 10 malam, tapi Bapak punya jadwal flight jam 4 pagi. Kira-kira yang kita lakukan apa Pak? Kita akan siaga, pasang alarm, pesan sama istri, tolong nanti bangunkan jam 2 karena flight saya jam 4, nggak cukup ya? Nggak cukup, jam 1 tolong bangunkan jam 1, nanti flight saya jam 4. Dia tidur jam 10 itu sambil siaga batin, karena nanti dia akan bangun jam 1 untuk segera berangkat ke bandara. Itulah kita, ketika sudah dalam posisi pingin melakukan sesuatu, tidur itu sampai kadang nggak nyenyak. Maka tidurnya para ulama suasananya kayak gitu Pak. Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau tidur di meja. Ketika beliau terbangun, beliau nyalakan lampu, nyatet. Ngantuk, lampunya dimatikan, tidur di atas meja. Selama kurang lebih 2 tahun. Sebagian ulama mengatakan, ijtihad Nawawi, Imam Nawawi berjuang luar biasa selama 2 tahun, dan kemudian dengan keberkahan usaha itu Allah jadikan beliau sebagai pemimpin kaum muslimin dalam berbagai bidang ilmu. Sehingga beliau selalu hadir dalam masalah hadis, Riyadhus Shalihin, hadir di depan. Untuk bidang apa misalnya dalam masalah fikih, karya-karya Imam An-Nawawi, Raudhatul Thalibin muncul di depan. Dalam masalah syarah hadis, syarah Nawawi untuk Sahih Muslim muncul di depan. Sehingga beliau punya banyak keterlibatan ilmu. Dan ulama yang dipakai dalam semua bidang ilmu jadi referensi, di akidah ada, di hadis ada, fikih ada, tafsir ada, di banyak bidang ada. Dia jadi Syekhul Islam seperti Ibnu Taimiyah. Majmu' Fatawa yang kurang lebih 30 jilid itu kan hampir di semua bidang ilmu agama. Tafsir ada, dalam masalah akidah ada, masalah tauhid ada, fikih ada,
khusus masalah talak ada, usrah ada. Jadi lengkap semua. Referensi di semua bidang ilmu. Maka karena beliau referensi di semua bidang ilmu, digelarilah dengan Syekhul Islam. Baik, ada manusia yang hadir seperti ini. Perjuangannya berat, tapi kemudian Allah abadikan hasilnya dan bermanfaat bagi umat. Nah, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada masalah niat tadi. Orang kalau niatnya enggak putus, maka dia akan terus dapat pahala sesuai dengan niat yang ada pada hatinya. Ada sebagian jamaah haji yang sudah sangat sepuh, sudah sangat lanjut usia. Beliau itu sampai diminta oleh keluarganya, Pak, kayaknya sudah nggak ada harapan Bapak bisa berangkat. Antrinya masih 30 tahun, 20 tahun, sekian belas tahun. Usia Bapak sudah 70 tahun. Ketika dicek, masih berapa tahun lagi? Di atas 10 tahun. Tapi ketika diminta oleh anaknya, coba ditarik. Itu biaya 25 juta, sayang kalau kemudian cuma dibiarkan di situ. Namun si bapak nggak mau, saya nggak mau narik. Kalaupun saya mati dalam penantian. Sehingga tetap berharap bisa mendapatkan kesempatan, kalaupun gagal. Karena yang bersangkutan tidak pernah putus niat untuk berangkat haji reguler. Sebab mampunya hanya reguler. Insya Allah tetap mendapatkan pahala sebagaimana yang dia niatkan. Man hamma bil hasanati falam ya'malha falahu ajrun wahid. Barang siapa yang berniat untuk beramal tapi tidak berhasil, maka yang bersangkutan dapat satu pahala. Saya yakin masyarakat Depok yang sudah daftar haji reguler banyak sekali. Depok antriannya berapa, Pak? Berapa? 30 tahun ada? 30 tahun. Sehingga yang daftar hari ini kurang lebih 30 tahun ke depan dia bisa berangkat. Niatnya sudah terpasang sekarang. Namun kapan dia berangkat? Wallahu a'lam. Sekian puluh tahun, apakah masih hidup atau tidak? Sepanjang dia nggak tarik itu dana, dia nggak putus, maka yang bersangkutan akan terus mendapatkan pahala. Baik. Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama kaitannya dengan masalah niat adalah mempertahankan amal soleh secara rutin. Karena ada satu masa di mana kita tidak bisa melaksanakannya disebabkan uzur fisik, baik karena sakit atau karena uzur tua atau karena uzur yang lainnya. Tapi orangnya tetap dapat pahala karena dia tidak beramal bukan disebabkan nggak mau beramal, dia tidak beramal karena ada uzur. Nabi SAW mengatakan, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana muqiman sahiha." Apabila seorang hamba itu sakit atau safar, maka dicatat untuknya dia dapat pahala sebagaimana ketika dia kebiasaan ketika tidak safar dan tidak sakit. Baik. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun." Kecuali orang beriman dan beramal soleh, dia dapat pahala yang gak pernah putus. Ada sebuah penjelasan yang disampaikan oleh Ibnul Muhallab, salah seorang ulama mazhab Malikiyah. Ini di buku gak ada. Beliau menyampaikan, ayat ini merupakan anugerah dari Allah untuk hambanya yang beriman. Allah berikan kepada mereka pahala yang tidak pernah putus, sebagaimana kondisi nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah, wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Dan kau Muhammad memiliki pahala yang ghairu mamnun, yang enggak pernah putus. Orang mukmin dikatakan dalam Al-Qur'an, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Bagaimana bentuknya? Ketika orang punya rutinitas ketaatan, lalu pada satu masa tertentu fisiknya tidak bisa diajak untuk melakukannya karena uzur usia atau uzur sakit. Orang tua ditunggu makin tua atau makin muda? Orang yang sudah tua ditunggu gimana, Pak? Makin lemah fisiknya. Sehingga dulu waktu dia masih sehat, rajin puasa sunnah, rajin ngikuti kajian, rajin sholat berjamaah ke masjid,
melakukan amal A, B, C, D, stroke, semuanya berhenti. Sehingga hanya tinggal jasad yang terkapar di atas ranjang, nggak bisa bergerak. Dia sholat hanya berkedip, hanya bisa berisyarat. Namun yang bersangkutan tidak bisa berangkat kajian, tidak bisa lagi puasa sunnah, nggak bisa lagi hadir di sholat jamaah, falahum ajrun ghairu mamnun. Orang ini dapat pahala yang nggak pernah putus jamaah. Disebabkan karena apa? Niatnya nggak hilang. Andai kan yang bersangkutan sehat, fisiknya mendukung, tetap akan berangkat. Tapi ketika beliau dalam posisi sakit sehingga tidak bisa melaksanakan aneka ketaatan dan amal soleh yang menjadi kebiasaannya, maka beliau tidak bisa melakukan itu disebabkan uzur, bukan karena malas. Sehingga mumpung Bapak Ibu kita masih punya posisi fisik yang sehat, Anda bisa naik tangga untuk kajian di lantai 2 di masjid ini. Ada satu kondisi di mana dengkul sudah nggak bisa dipaksa, sementara tidak ada lift di sini. Ada lift nggak? Nggak ada. Sehingga yang punya udzur dengkul yang nggak bisa naik tangga di bawah. Atau mungkin beliau nggak bisa hadir kajian. Saya sudah nggak bisa naik. Sudah, saya di bawah saja. Atau saya sudah nggak bisa berangkat. Akhirnya beliau hanya bisa di rumah. Pahala akan terus mengalir sesuai dengan kebiasaan dia. Makanya kita perbanyak kebiasaan-kebiasaan amal baik selagi masih mampu melakukannya, untuk bekal dan tabungan di suatu saat ketika kita sudah tidak bisa melakukannya. Sehingga membiasakan amal baik itu adalah bekal di hari tua. Tayyib. Ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh Imam Ahmad kepada putranya Abdullah, inwil khaira fa innaka la tazalu bi khairin ma nawatil khaira. Selalu jaga niat yang baik, karena engkau akan senantiasa dalam kebaikan selama kau punya niat yang baik. Wallahu a'lam. Poin 1 selesai. Sudah masuk Isya? Belum. Kita lanjutkan ke bagian yang kedua. Nasihat yang kedua, prinsip yang kedua, jaga keselamatan iman. Jangan sampai lepas, karena ini wasiat dari Allah. Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam posisi sebagai muslim. Sehingga istiqamah minimal seorang muslim adalah istiqamah jadi muslim sampai mati. Minimal. Karena kalau sudah di bawah itu nggak ada kesempatan untuk dapat surga. Sebab Allah Subhanahu wa taala hanya akan memasukkan manusia ke dalam surga jika dia beriman. Nabi Ibrahim dipertemukan oleh Allah dengan bapaknya besok di akhirat. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, bukankah aku sudah sampaikan kepada bapak, jangan durhaka kepadaku, jangan menyalahi perintahku. Kemudian bapaknya mengatakan, al-yauma la u'sik, hari ini aku tidak akan menyalahi kamu. Kemudian Ibrahim mengatakan kepada Allah, ya Rabbi, alaysa qad wa'adtani alla tukhzini yauma yub'atsun? Bukankah engkau telah menjanjikan kepadaku, engkau tidak akan membuat aku sedih di hari ketika manusia dibangkitkan. Wa ayyul khizyi akhza min abil abad. Dan kesedihan mana lagi yang lebih parah ketika aku dijauhkan dari bapakku. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Aku haramkan surga bagi orang kafir. Seorang nabi berjuang menyelamatkan bapaknya, enggak diterima oleh Allah karena bapaknya mati kafir. Oleh karena itu, masing-masing orang harus mempertanggungjawabkan amalnya, dan tidak ada istilah hanya karena punya nasab yang baik maka nanti dia bisa dapat surga. Sebab nasab itu kelebihan, sebagaimana harta juga kelebihan, pangkat juga kelebihan. Tapi kalau kelebihan ini tidak diiringi dengan iman dan amal soleh, enggak ada nilainya. Nabi SAW mengatakan, wa man batta'a amaluh lam yusri bihi
nasabu. Orang yang amalnya telat nggak bisa jadi cepat gara-gara nasab. Wallahu alam. Adzan. Jadi yang harus kita lakukan apa? Salat. Mendengar adzan. Kita lanjutkan. Baik, kita akan dengarkan adzan Isya terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إلا الله. اللهم صل على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا التي وعدته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ilustrasi pentingnya iman dan tauhid bagi hamba digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Ibnu Umar. Beliau menyebutkan rukun Islam itu ibarat bangunan. Beliau bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa shaumu ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Iman dibangun di atas 5 tiang. Mulai dari syahadat sampai haji. Ya. Kewajiban dalam Islam itu kan banyak. Tidak hanya sebatas 5 rukun Islam ini. Terus bagaimana penjelasannya? Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam menjelaskan seperti ini. Nabi SAW membuat ilustrasi aktivitas yang kita lakukan dalam Islam itu seperti kita membuat bangunan. Rukun Islam itu ibarat tiang. Ada 5 tiang, 4 tiang di tepi, 1 tiang di tengah. Dah? Sedangkan kewajiban-kewajiban yang lain seperti kewajiban birrul walidain, kewajiban berbuat baik kepada tetangga, kewajiban belajar, kewajiban menghormati orang lain, dan aneka kewajiban yang lain, itu seperti tembok yang ada di bagian tepi. Sehingga andaikan ada orang
yang dia hanya mengerjakan rukun Islam yang 5, tapi dia tidak melakukan kewajiban yang lain, itu ibarat dia bangun rumah hanya tiangnya saja tanpa tembok, sehingga angin masih bisa masuk, hujan yang deras mungkin masih bisa masuk, dia nggak bisa menahan dingin dan panas. Tapi ketika dia melaksanakan kewajiban, ibarat dia tembok kanan kiri rumah itu. Saat dia melakukan amal sunnah, maka dia menghiasi isi rumah itu dengan aneka perabotan. Baik, orang kalau ingin tinggal di dalam rumah itu dalam kondisi aman, maka amankan tiang-tiangnya. Karena kalau tiang ini roboh, ambruk atapnya. Sehingga aneh kalau ada orang lebih mementingkan amal sunnah, dzikir banyak, baca Quran banyak, tapi tauhidnya rusak. Ibarat ada orang yang bangun rumah, ngisi rumahnya dengan aneka perabotan, tiang tengahnya dirobohkan. Ambruk itu rumah, meskipun di dalamnya banyak aneka perabotan. Ada yang mau tinggal di situ, Pak? Tidak mau. Kurang lebih demikian ilustrasinya. Makanya menjaga tauhid itu sama dengan menjaga keutuhan rumah itu, jangan sampai ambruk. Menjaga rukun Islam yang lain sama dengan menjaga keuntungan tiang-tiang yang lain, keutuhan tiang-tiang yang lain agar jangan sampai ambruk. Menjaga kewajiban sama dengan menjaga tembok di kanan kiri jangan sampai bolong, dan melakukan amal sunnah sama dengan menghiasi bangunan itu dengan aneka perabotan. Rumah akan terlihat semakin indah kalau 5 rukun Islam dijaga, kewajiban dijaga, dan amalan sunnah dijaga. Selanjutnya, tauhid selalu menyertaiku. Anda lihat di halaman 9. Ada sebuah pernyataan yang disampaikan oleh seorang ulama. Beliau adalah Syekh Salim bin Eid Al-Hilali. Beliau mengatakan, at-tauhidu la yunqalu minhu ila ghairihi bal yunqalu bihi ila ghairihi. Ilmu tauhid itu tidak boleh ditinggalkan untuk belajar ilmu yang lain. Namun yang benar, ilmu tauhid itu diajak untuk membersamai kajian ilmu yang lain. Paham insyaallah? Baik. Disiplin ilmu dalam Islam itu banyak. Ada tafsir, ada fikih, ada muamalah, dan aneka disiplin ilmu yang lain. Kalau kita mau belajar disiplin ilmu yang lain, tolong ilmu tauhid jangan ditinggal. Ikut berpindah ke disiplin-disiplin ilmu yang lain yang kita pelajari. Maka orang ketika belajar bahasa Arab, iringi dengan tauhid. Belajar masalah tafsir, iringi dengan tauhid. Belajar fikih, iringi dengan tauhid. Karena kalau tidak ada dasar tauhidnya, bisa jadi belajar disiplin ilmu yang lain tapi menyimpang dari akidah yang lurus. Contoh, bahasa itu termasuk di antara titik peperangan, nuqtatul ma'rakah, titik perang antara ahlu sunnah dengan mu'tazilah. Dan banyak tokoh-tokoh mu'tazilah yang ahli dalam bahasa Arab. Bahkan ada salah satu buku tafsir yang menjadi salah satu referensi dalam bahasa Arab. Tafsirnya siapa? Zamakhsyari. Tafsir Zamakhsyari itu tafsir bahasa dominan. Dan memang dalam kajian bahasa bagus. Dan itu salah satu kelebihan Mu'tazilah. Cerdas dalam memahami bahasa, dalam paham bahasa. Tapi mereka menyimpang. Ternyata ketika tidak diiringi dengan tauhid, kemampuan berbahasa itu digunakan untuk mendukung akidah i'tizal, akidah Mu'tazilah. Sehingga ketika belajar tafsir, belajar bahasa, kalau tidak diiringi dengan akidah yang lurus, jadinya apa? Bisa jadi Mu'tazilah, bisa jadi Kullabiyah, bisa jadi Maturidiyah, dan seterusnya. Ya? Contoh yang lain, orang belajar fikih. Belajar fikih kalau tidak diiringi dengan pengukuhan akidah, maka bisa jadi membelot kemana-mana. Sampai akhirnya fikih itu jadikan sebagai senjata untuk mencari celah mana yang boleh. Sehingga muncul istilah, kan ini masih beda pendapat ulama. Selama masih beda pendapat, ya enggak apa-apa, kita boleh milih bebas. Sehingga ikhtilaf dijadikan sebagai
dalil. Sejak kapan Pak ikhtilaf jadi dalil? Dan itulah dalil orang Indonesia. Ketika kita kasih tahu, Mas ini haram loh, nggak boleh. Masih khilaf itu, masih perbedaan pendapat. Jangan memvonis kayak gitu Mas. Ini kan masih di ranah perbedaan pendapat. Sejak kapan perbedaan pendapat jadi dalil? Dalil itu ada 4. Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Nggak ada. Khilaf ulama jadi dalil, nggak ada. Baik untuk dalil yang disepakati maupun dalil yang mukhtalaf. Dalil yang mukhtalaf contohnya syar'u man qablana, dalil istihsan, istishab, kemudian apa lagi? Maslahah mursalah dan seterusnya. Ini dalil yang diperselisihkan. Tapi kalau yang disepakati ada 4. Dan dari daftar ini nggak ada Pak yang menyebutkan khilaf ulama termasuk dalil, itu nggak ada. Justru khilaf ulama butuh dalil. Apa dalil kalau perselisihan ulama butuh dalil? Allah Ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian beda pendapat dalam masalah apapun, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika terjadi perbedaan pendapat, kita bukan diarahkan kamu silahkan bebas milih. Bukan. Ayatnya nggak ngomong kayak gitu. Ayatnya bilang gimana? Kalau terjadi perbedaan pendapat, kembalikan kepada yang paling benar, yang sesuai dengan firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kadang orang punya prinsip, bebas saja kalau ada perbedaan pendapat kita bebas milih. Salah Pak. Karena semua akan mempertanggungjawabkan apa yang dia pilih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kita bisa melihat orang yang punya ilmu tauhid ketika dia belajar dalam disiplin ilmu apapun akan terarah. Sebagai contoh ya, kajian fikih muamalah di Indonesia itu ada 3 madhab. Yang pertama, madhab Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu punya forum kajian muamalah, dan tokoh-tokoh mereka fokus di bagian ini. Sampai ada beberapa gerakan yang dia fokus membidangi masalah muamalah. Di Jogja pusat pengembangannya. Yang kedua, madhab mereka yang membolehkan bank syariah, tapi prakteknya nggak sesuai syariah. Saya tidak perlu menyebut instansinya ya. Baik. Yang ketiga, yang dihasung oleh para asatidzah Ahlussunnah. Dan jika kita perhatikan, kenapa kok beda seperti ini? Ada yang terlalu permisif, sangat longgar, serba boleh. Pokoknya toleran, semuanya dibuat boleh. Akhirnya nggak ada bedanya antara ribawi dengan syariah. Karena semuanya berangkat dari prinsip serba boleh. Karena mereka selalu cari celah, mana yang kira-kira masih boleh. Dan itu berangkat karena pondasi akidahnya berbeda, Pak. Orang yang punya tauhid dan kajiannya selalu menanamkan prinsip tauhid, akidah yang lurus, bagi dia ilmu itu amanah. Dan kita akan sampaikan kepada masyarakat mana yang paling mendekati kebenaran, bukan mana yang paling mudah bagi masyarakat. Kalau pendidikan itu kita pilihkan mana yang paling enak bagi masyarakat, gagal itu pendidikan, Pak. Bapak Ibu yang dimulakan Allah, dalam masalah ini ada 3 pendapat. Saya pilihkan yang boleh. Masalah ini ada 4 pendapat, ini ada 1 pendapat yang boleh. Boleh semua nanti jadinya. Dan orang yang mengumpulkan pendapat seperti ini berarti dia mengumpulkan zallatul ulama, aneka ketergelinciran ulama. Dulu ada salah satu gubernur yang membuat buku isinya kumpulan pendapat-pendapat yang boleh. Mut'ah, ada sebagian ulama yang membolehkan. Ini ijtihad awalnya Ibnu Abbas. Dicatat, mut'ah boleh menurut kaul pertama Ibnu Abbas. Nikah tanpa wali boleh menurut kaulnya Abu Hanifah. Nikah tanpa saksi boleh menurut kaulnya sebagian Hanafiyah. Dikumpulin itu. Akhirnya ketemulah seorang ulama. Kemudian beliau sampaikan, orang ini mengumpulkan panah-panah setan. Karena kalau ini jadi prinsip hidup, rusak itu hidupnya. Yang membolehkan mut'ah melarang nikah tanpa wali,
yang membolehkan nikah tanpa saksi, melarang praktek mut'ah. Kalau kemudian dikumpulin semua serba boleh, rusak kehidupan dunia. Dan yang namanya ijtihad itu pasti ada peluang salah. Sehingga kalau sudah tahu salah, jangan diikuti. Tapi Pak, yang penting kan ada imamnya. Kalau sudah ada imamnya, jika benar kita dapat pahala, kalau salah dia yang nanggung dosa. Kok enak Pak? Andaikan prinsip ini benar, jadi orang bodoh agama lebih aman daripada jadi ulama. Mengikuti ulama kalau benar dapat apa? Pahala. Kalau salah, yang nanggung dosa siapa? Ulamanya. Kan jadi enak jadi orang bodoh. Tinggal ngikuti siapa saja, dia bebas dari dosa. Nggak bisa demikian. Sebab memilih pendapat dipertanggungjawabkan di akhirat. Karena itu zaman dibilang Allah, dalam belajar prinsip tauhid harus selalu menyertai kita, karena dengan ini kita akan bisa lurus ketika belajar. Wallahu a'lam. Kita sampai jam berapa Ustaz? Sampai jam 20, jam 8 ya. Baik. Saya tambahkan satu lagi. Berikutnya di halaman 10, jangan lewatkan sehari tanpa menambah ilmu. Pastikan Bapak Ibu yang kami hormati, di setiap hari yang kita lewati ada tambahan ilmu yang baru yang kita dapatkan. Baik melalui kajian atau melalui baca buku, mendengarkan rekaman, atau cara apapun yang bisa Anda jangkau. Karena waktu itu modal. Dan nilai untung kita dapatkan ketika kita mengisi modal ini dengan ilmu dan amal. Sehingga jangan sampai kita lewatkan sehari tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kita dari rahim ibu kita dalam kondisi mulai dari nol, semuanya sama. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam keadaan kalian gak ngerti apapun. Maka kita dan para ulama besar di masa silam startnya sama-sama mulai dari nol. Gak ada ceritanya Pak, ulama kibar mencuri start ketika lahir. Imam Syafi'i ketika lahir sudah hafal surat Al-Fatihah. Begitu Pak? Tidak. Apakah Imam Nawawi ketika lahir beliau sudah hafal Arba'in Nawawi? Tidak. Maka ketika orang itu baru lahir, informasi yang disampaikan oleh orang tuanya murni ciri fisik, nggak ada kebanggaan terhadap prestasi apapun, sebab anak belum punya prestasi. Semuanya mulai dari nol. Alhamdulillah telah lahir putra saya yang ketiga dari istri yang pertama ya, dengan membawa hafalan surat Al-Baqarah. Masya Allah, bayi sakti ini. Tidak mungkin ada. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam posisi nol, nggak tahu apa-apa. Tayyib. Tapi yang perlu kita pikirkan begini. Saya itu dengan Imam Syafi'i, dengan Imam Ahmad, dengan Imam Bukhari, startnya sama. Tapi beliau bisa melejit pesat perkembangannya. Saya kok seperti jalan di tempat. Usia 60 tahun, ya pengetahuan agama juga kayak gini-gini aja, nggak nambah-nambah. Usia 70 tahun, sudah sekian puluh tahun, ikut Jumatan, tapi kayaknya nggak ada yang nyantol. Ikut Jumatan sudah berapa tahun Bapak? Berapa tahun? Sekarang usia berapa Pak? 69, 63, Masya Allah, 63. Ada yang usia 70, ada yang usia sekian puluh. Udah? Itu Jumatan yang kita ikuti selama 40 tahun. Andaikan ditulis jadi buku Pak, berapa jilid kira-kira? Hah? Berapa jilid? Tebal sekali. Cuman Jumatan yang kita ikuti antara yang melekat dengan yang menguap banyak mana Pak? Menguap semua Mas.
pada waktu di depan khotib mantuk-mantuk, nggak tahu itu ngantuk atau paham nggak tahu. Keluar masjid lupa semua, nggak ada ilmu yang melekat. Jadi kita itu ibarat orang yang sudah dikasih makanan tapi nggak pernah kenyang, hilang semuanya, nggak berkah. Makanya mungkin perlu kita evaluasi, apa sih yang salah? Wong saya dengan para ulama di masa silam startnya sama kok, sama-sama dari nol, mulai dari nol Pak ya, kayak orang mau ngisi bensin, semuanya mulai dari nol. Tapi Masya Allah ada yang satu cepat perkembangannya, di usia 45 tahun, An-Nawawi kan meninggal di usia 45 tahun, tapi karyanya mendunia dan semuanya berada dalam posisi unggul, sehingga karya Nawawi itu ada di semua masjid. Riyadhus Shalihin itu kan hampir di semua masjid. Baik, ada yang salah dengan kita. Apa sih yang salah Pak? Barangkali hati kita belum siap untuk nampung ilmu yang turun, sehingga kita diberi oleh Allah hati yang sempit sehingga nggak bisa nampung ilmu yang banyak. Sebab ilmu itu ibarat hujan dan hati manusia seperti permukaan bumi. Ada cekungan yang besar, ada cekungan yang kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha." Allah menurunkan air hujan dari awan, kemudian mengisi setiap lembah-lembah yang ada di muka bumi sesuai dengan takarannya. Sehingga ada lembah yang bisa menampung banyak air, ada lembah yang seperti cekungan kecil. Baru belajar bahasa Arab 3 pertemuan langsung muntaber, mundur tanpa berita. Kenapa? Disuruh menghafal huruf jar, pusing saya. Ada pembukaan baru, dibuka kelas baru bahasa Arab, daftar lagi ya. 3 kali pertemuan mutung lagi. Masya Allah, ini jadi mahasiswa baru abadi. Pembukaan daftar, baru dapat sekian mutung, pembukaan lagi daftar lagi. Betul kayak gitu Pak? Ada kayak gitu di sini Pak? Sama kayak di Jogja Pak ya? Ini barangkali Masya Allah, berarti hati saya sempit Pak Ustadz, mungkin. Sehingga dikasih ilmu agak banyak itu luber, nggak bisa nampung. Ketika sudah nggak bisa nampung, orangnya nggak kuat, mutung. Maka tolong dipaksa. Sesuatu yang sempit bisa nampung dalam jumlah banyak ketika kapan, Pak? Diperdalam itu ya, diperdalam. Biar bisa masuk diperdalam. Caranya gimana Pak? Dipaksa Pak. Sekali waktu dipaksa. Sehingga ibarat sungai yang terlalu banyak tumpukan pasir dan kotoran di permukaan karena dosa-dosa yang kita lakukan. Anda perlu alat bego untuk memperlebar wilayah sungai Anda dengan cara dipaksa. Paksa diiringi dengan bertaubat kepada Allah, mohon ampun, istighfar, sebab ilmu adalah cahaya. Sebagaimana kata Waqi' Ibnul Jarrah, al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil asi. Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada tukang maksiat. Maka barangkali permukaan cekungan kita terlalu dangkal disebabkan karena banyaknya dosa dan maksiat. Tayyib. Karena itu jangan melupakan Allah, iringi belajar dengan apa? Banyak istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah katakan dalam Al-Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Ketahuilah annahu la ilaha illallah, yang itu merupakan ilmu tertinggi, yaitu ilmu tauhid. Wastaghfir lidzambika, dan mintalah ampun untuk dosa-dosamu, sebab dosa itu penghalang ilmu bisa masuk ke dalam hati seorang hamba. Tayyib. Dan terus untuk belajar jamaah, karena belajar sepanjang kita lakukan berarti tanda kalau kita adalah orang yang masih punya keinginan untuk menjadi baik. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk jadi baik, Allah pahamkan dia dalam masalah agama.
bapak-bapak dan ibu-ibu berdoa kepada Allah, Rabbi zidni ilma, sehari berapa kali? Doa ini sering nggak dibaca, Pak? Atau jarang? Sering? Kalau bisa sering ya. Kadang sebagian besar orang itu kan doanya berputar masalah rizki lancar, jodoh lancar, kan gitu ya. Badan sehat, kondisi selamat. Sehingga yang dia minta itu seputar masalah dunia dan dunia. Dia kadang kurang perhatian terhadap apa sih kebutuhan yang paling pokok bagi hidupnya. Terlupakan untuk minta tambahan ilmu. Terlupakan untuk minta kepada Allah taufik. Terlupakan untuk minta kepada Allah kemudahan dalam belajar. Sehingga nggak ngerti, nggak didukung untuk bisa segera ngerti. Saya punya penyakit susah belajar Pak Ustadz. Gimana solusinya? Selama ini yang Bapak lakukan gimana? Ya tetap hadir di ilmu, di forum kajian, majelis ilmu. Tapi merem saya Pak. Baik, berarti gini Pak ya. Besok sebelum kajian Bapak tidur dulu. Pastikan Bapak sudah tidak ngantuk. Sudah? Baru setelah itu hadir di majelis ilmu. Kok tetap merem? Nah, ada kawan bayi nih kayak gini ya. Itu susah hilang. Wallahu taala alam. Tapi mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah jadikan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Ini pesannya sampai jam 8. Berarti kurang lebih ada waktu 30 menit ya. Bagi jamaah yang ingin menyampaikan sesuatu kami persilahkan. Silakan. Coba diulang. Jadi kan kadang ibadah yang dilakukan secara rutin seperti sholat dan zikir itu kualitasnya pasti naik turun, dan mungkin kadang-kadang mungkin hanya sekedar rutinitas untuk menggugurkan kewajiban. Terus bagaimana supaya ibadah harian yang kita lakukan itu menjadi tetap berkualitas dan bukan hanya sekedar rutinitas? Masya Allah. Pertanyaannya bersajak ya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya, Nabi SAW pernah bersabda, Inna likulli amalin syirratun wa likulli syirratin fatrah. Setiap amal itu ada waktunya rajin, dan setiap orang ketika dalam kondisi rajin naik pasti ada waktunya turun. Lalu beliau mengatakan, faman kanat syirratuhu ila sunnati faqad aflah. Barang siapa ketika beramal dalam kondisi naik dia masih berpegang dengan sunnahku, maka dia beruntung. Karena ada orang ketika baru saja hijrah, mengenal dakwah, terus ikut kajian, saking semangatnya kebablasan sampai keluar batas, offset. Akhirnya orang tuanya ditahdzir ya. Gurunya ditahdzir, semuanya ditahdzir, semuanya hizbi, ditahdziri semua, udah offset ini orang, karena kebablasan, terlalu semangat. Itu masa syirrah, tapi tidak diiringi dengan sunnah, sehingga kebablasan. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halaka. Sebaliknya, ketika dalam posisi fatrah, dalam posisi turun, kalau turunnya kebablasan, binasa. Sehingga bisa lepas. Orang ketika terlalu rajin, ada kondisi dia mutung kebablasan, hilang komunitas. Sekarang jadi gimana? Nggak tahu itu. Udah nggak pernah kajian, utangnya nggak dibayar. Kalau dihubungi ngilang. Nah, ini orang yang apa ya? Karakternya selalu kebablasan. Kalau naik kebablasan, turun kebablasan. Maka yang bagus khairul umur awsatuha. Segala urusan itu yang terbaik adalah pertengahan. Sehingga Anda ketika melakukan amal yang rutin, kalaupun ketika sedang rajin nggak bisa bertahan selamanya. Kadang kan kita belajar khusyuk bisa bertahan 2-3 hari jadi khusyuk baik ya. Tapi kemudian turun, mulai hilang semangat.
Tapi jangan sampai kebablasan. Ketika naik jangan kebablasan, ketika turun juga jangan kebablasan. Pak Ustadz, tolong dong sampaikan nasihat ke ibu-ibu biar jadi istri yang baik. Nah, kemudian Ustadz menyampaikan materi tentang wanita soleha. Ngasih efek Pak itu Pak, berpengaruh, Masya Allah. Begitu selesai kajian, Alhamdulillah Pak Ustadz, istri saya jadi seperti Khadijah. Masya Allah. Tapi cuma 3 hari Pak Ustadz. Habis itu berubah jadi Juminten Mas. Seperti itulah yang namanya manusia. Sebab orang kalau istiqomah linear terus nggak bisa. Kadang naik, kadang turun. Dan yang bisa membuat kita jadi naik kembali, ketika turun naik lagi adalah diulang itu pelajaran. Sehingga ilmu dengan diulang-ulang itu seperti mengembalikan semangat. Turun disemangati lagi, turun disemangati lagi, terus demikian. Jangankan dalam masalah agama, dalam bernegara saja seperti itu. Makanya kemudian ada program misalnya peringatan hari kemerdekaan. Di semua negara hampir ada. Terus apa yang dilakukan di situ? Membangkitkan kembali semangat nasionalisme, baik bagi pemimpin, bagi aparat maupun bagi pejabat. Dan itu diulang-ulang. Yang namanya upacara kan gerakannya kayak gitu aja Pak ya. Gerakannya seperti itu. Nggak ada kok improvisasi gerakan upacara, itu enggak ada ya. Tapi orang melakukan seperti itu berulang-ulang. Kenapa? Ini dalam rangka untuk menjaga, katanya menjaga nasionalisme. Maka dalam beragama juga demikian. Kita ulang-ulang dalam belajar dalam rangka untuk menjaga apa? Menjaga semangat. Jadi turun nanti belajar lagi, turun belajar lagi. Dan kita bisa merasakan pengaruh itu seusai belajar. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz, untuk pertanyaan kita buka selang-seling, ikhwan, akhwat dan yang bertanya secara online. Sekarang kita buka yang akhwat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apabila wabarakatuh. kita beramal, bolehkah kita dalam hati mengatakan, ya Allah, aku niat karena Allah sesuai contoh Nabi dan berharap pahala darimu. Syukur, Ustaz. Jadi dia menyusun redaksi niat tapi dibaca dalam hati. Nah, ini sama dengan talafut niat tapi di batin. Jadi niat itu tidak perlu disusun redaksinya. Aku niat sholat duhur 4 rakaat dengan imam Ustadz Fulan ya, di masjid A jam sekian bersama teman-teman ya. Itu pernah ada kejadiannya, diceritakan oleh Syekh Utsaimin ya. Ada orang sholat di Masjidil Haram, di sebelahnya itu orang Badui ya, pokoknya orang pedalaman yang waktu itu ikut sholat di Masjidil Haram. Si A ini sebelum dia sholat, dia membaca niat sebelum takbiratul ihram. Nawaitu sholat A, B, C lillahi ta'ala. Disinggol sama Badui. Kurang. Apa yang kurang? Imamnya belum kamu sebutkan. Nama imam di Masjidil Haram menghadap kiblat belum kamu sebutkan. Jadi identitas itu kenapa harus disebutkan? Nawaitu sholat adzuhri 4 raka'atin mustaqbilal kiblati ma'muman adaan lillahi ta'ala. Ma'muman adaan mustaqbilal kiblah. Ini kan identitas sholat ya. Apa harus disebutkan? Kalau ini disebutkan nama imamnya, makmumnya siapa saja, di masjid apa ya, jam berapa, itu juga identitas. Kenapa nggak disebutin? Kepanjangan Pak, pendek saja. Kalau pendek saja ya cukup sholat duhur Allahu Akbar. Yang penting takyin. Nah, takyin itu menegaskan ini sholat apa. Nah, takyin itu dilakukan sesaat sebelum takbiratul ihram ya. Sehingga dia sudah punya kesengajaan, kamu mau melakukan sholat apa? Sholat ini. Nah, masalah takyin ini memang ada khilaf. Boleh nggak jauh sebelumnya? Misalnya shaf di masjid ini sampai di nomor 2. Jadi Anda yang masuk di pintu butuh jalan beberapa meter hingga bisa tiba di shaf nomor 2. Tapi di pintu atau di tangga kita sudah mentakyin duhur, butuh waktu 2 menit sampai di shaf untuk takbiratul ihram.
Apakah seperti ini boleh? Ada khilaf dalam masalah ini. Dan pendapat yang lebih mendekati, selama belum putus boleh. Sehingga Anda ketika masuk masjid pertama baca doa, kemudian Anda sudah pasang niat sholat duhur dan nggak putus niat itu dengan yang lain. Contoh putus gimana Pak? Ditelepon istri, Bang segera pulang, anaknya kesetrum misalnya. Nah, terus Anda pulang, nah itu putus kan niatnya. Atau ini apa misalnya airnya bocor, nggak bisa mampet, Anda pulang, putus niatnya. Selama Anda tidak putus niat, maka Anda tidak harus mengulang ta'yim ketika mendekati takbiratul ihram. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah khairan. Kita buka ya ikhwan yang ingin bertanya. Ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya ada kaitannya dengan pertanyaan yang pertama. Sebagai orang yang baru mengenal dakwah sunnah misalnya seperti itu Ustaz ya. Kemudian ilmu juga terbatas. Kita sudah tahu bahwa dakwah ini adalah jalan yang lurus dan kita berniat untuk menularkan kepada keluarga. Misalnya orang tua atau istri atau anak seperti itu. Nah, untuk pertanyaannya adalah seberapa kuat niat kita atau seberapa besar niat kita pada saat kita berusaha untuk mencoba mengajak mereka ke dakwah ini supaya supaya mereka lebih taat dalam beribadah atau semacamnya agar tidak salah jalur juga. Itu tekadnya seperti apa Ustaz? Karena kalau misalnya mereka yang sudah terbiasa dengan kehidupan sebelumnya dan seperti anak-anak yang sudah terbiasa mendengar musik di sekolah, teman-temannya yang tidak memahami dakwah sunnah, itu susah buat kita untuk meyakini mereka bahwa ini untuk mengajak mereka ke ilmu ini seperti itu Ustaz. Kira-kira kalau kita hanya berniat kemudian kita sudah pasrah karena sulitnya hal itu, apakah cukup kita berdoa saja atau ada kiat-kiat yang lain agar kita tidak berhenti dengan niat ini Ustaz, seperti itu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para nabi, mereka ketika ingin menyelamatkan keluarganya, seperti Nabi Nuh yang ingin menyelamatkan anaknya, Nabi Ibrahim ingin menyelamatkan bapaknya agar masuk Islam, itu niatnya nggak putus sampai mereka berpisah dengan kematian. Sehingga Nuh berkali-kali mengajak anaknya untuk masuk ke dalam Islam meskipun anaknya bertahan dalam kondisi kafir. Sampai kapan? Sampai kapan Pak? Sampai anaknya tenggelam. Di detik-detik terakhir ketika Nabi Nuh mengajak anaknya, ya bunayya irkam ma'ana, wahai putraku, ayo naik bersama kami. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Si anak ini mengatakan, aku akan berlindung dengan naik ke atas gunung agar tidak terkena air. Dan ini pakai logika. Dijawab oleh Nabi Nuh, qala la 'asima 'alaikumul yauma min amrillah. Nabi Nuh mengatakan tidak ada satupun yang bisa melindungimu dari ketetapan Allah di hari ini. Dan jawaban ini pakai wahyu. Wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Lalu keduanya diterpa oleh ombak yang tinggi sehingga anaknya tenggelam. Para ulama mengatakan anaknya Nabi Nuh beralasan dengan logika. Dijawab oleh Nabi Nuh dengan wahyu. Dan hasilnya anaknya tenggelam. Perkataan anaknya, aku akan berlindung ke gunung, logika. Perkataan Nabi Nuh, tidak ada yang bisa melindungimu dari ketetapan Allah di hari ini wahyu. Wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Lalu ada ombak yang menerpa, yang memisahkan mereka berdua sehingga si anak ini tenggelam. Hasil akhirnya ternyata tidak berhenti sampai di situ. Nabi Nuh berdoa kepada Allah, Allahumma inna bni min ahli. Ya Allah, sesungguhnya anakku adalah keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, dan sesungguhnya janjimu itu benar. Sesungguhnya janjimu itu benar. Kalaupun saya tidak bisa bersama dengan anakku di kehidupan dunia, saya kehilangan dengan anakku. Beliau perjuangkan agar ketemu anaknya di akhirat. Sehingga beliau minta kepada Allah anaknya diampuni. Tapi doa ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Nuhu innahu laisa min ahlik.
Innahu amalun ghairu saleh. Itu bukan anakmu, itu bukan amal saleh. Sehingga doa seperti ini dilarang oleh Allah. Dan beliau tidak boleh memohonkan ampun untuk anaknya. Tapi semangat Nabi Nuh nggak pernah putus. Hal yang sama juga dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Karena itu bedakan antara niat dan aksi. Niat Anda jangan putus. Saya tetap punya semangat dan keinginan untuk mempengaruhi orang tua, istri, saudara, agar mereka bisa sadar dan mendekat ke agama. Tapi mungkin kita sambil nyusun strategi kapan waktu yang tepat. Ada kondisi kita bisa sampaikan, dan ada kondisi kita nyusun sesaat, tidak harus menyampaikan sekarang, belum waktunya, nanti dulu. Beliau sedang gak enak sama saya, sehingga Anda tahan tidak menyampaikan dakwah. Ada kondisi Anda sampaikan, ada kondisi Anda mundur, dan ketika Anda mundur bukan berarti mutus niat, tapi sedang nyusun siasat untuk melakukan aksi berikutnya. Seperti itu insya Allah yang bisa Anda lakukan, sehingga semangat Anda untuk berdakwah nggak pernah putus. Wallahu a'lam. Ini Ustaz ada pertanyaan dari Akhwat. Apa Ustaz mau bertanya, bagaimana cara agar iman kita tidak naik turun, dan bagaimana hukum suami yang sholatnya bolong-bolong Ustaz, padahal istrinya sudah sering mengingatkan, apakah istrinya ikut berdosa Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar iman tidak naik turun? Nggak bisa. Karena yang namanya iman pasti naik turun. Sehingga mau iman flat, datar, naik lurus, itu tidak mungkin. Para sahabat menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau kami di depan Anda, seolah-olah surga dan neraka itu ada di depan kami, sehingga kami merasa takut kepada Allah, kami merasa dekat dengan Allah. Tapi begitu kami pulang, terus ke ladang, beraktivitas di pasar, ketemu anak istri, lupa semuanya. Maksiat kembali dilakukan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, laulam tudnibu, andaikan kalian sama sekali tidak pernah berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membinasakan kalian semua, dan Allah akan gantikan dengan generasi yudnibun wa yatubun, yudnibun wa yatubun. Mereka berbuat dosa lalu mereka bertobat, mereka berbuat dosa lalu bertobat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai ketika ada hambanya yang mau bertobat kepadanya. Meskipun hadis ini bukan dalil, berarti boleh nggak Bang berkali-kali berbuat maksiat, bertahan di situ? Ya enggak. Namun karakter manusia seperti ini. Beliau menyampaikan tentang karakter dasar manusia yang selalu mengulang perbuatan dosanya. Tapi itu bagian dari karakter yang tidak mungkin bisa dihilangkan. Sehingga Allah jadikan manusia seperti itu dalam kondisi agar dia tidak ujub dengan amal yang dia lakukan. Baik. Karena itu iman yang dimiliki oleh seorang hamba pasti naik turun. Rumusnya gimana Pak? Al-imanu yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Iman itu bertambah dengan mentaati Ar-Rahman dan berkurang dengan mentaati setan. Dan manusia pasti mengalami seperti itu. Selanjutnya. Terus bagaimana kalau suami saya sholatnya bolong-bolong padahal saya sudah mengingatkan? Apakah saya berdosa? Anda tidak berdosa. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Yang dosa siapa? Ya tetap pelakunya. Apalagi ketika Anda sudah mengingatkan, dia tetap berdosa karena ilmu sudah sampai kepadanya. Cuman kalau misalnya Pak, gimana solusinya? Saya ingin punya suami yang sholat 5 waktunya nggak bolong. Ibu mungkin bisa bantu dengan cara suami dicarikan komunitas yang baik. Ya. Itu tuh ada itu komunitas yang baik, bapak-bapak di sana. Ya. Pendekatannya mungkin melalui apa misalnya sepedaan dulu atau pendekatan hobi dan seterusnya. Insya Allah semoga
punya daya tarik untuk memperbaiki. Wallahu a'lam. Ya, mungkin ada yang bertanya secara langsung. Kalau tulisan dengan langsung lebih prioritas mana? Tulisan ya? Sudah terlanjur nulis ya? Setelah ini, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini sebenarnya basic banget Ustadz, dan saya sering alami. Bagaimana cara meluruskan niat Ustadz? Itu aja Ustadz. Barakallahu fiik. Bagaimana cara meluruskan niat? Karena niat itu kan belak-belok ya. Biar lurus gimana caranya, Pak? Jika orang punya cita-cita yang satu, fokus, insya Allah niatnya lurus. Bapak ngelakuin ini untuk apa? Biar saya dapat pahala. Fokus di situ. Oke, fokus di situ. Tapi ketika punya banyak kepentingan yang lain, belok dia. Sehingga misalnya ya, orang melakukan amal besar. Amal besar ini punya banyak sekali tantangan ikhlas misalnya. Misalnya haji ya. Orang kalau disebut haji itu kan bangga Pak ya, bangga. Saat dia berangkat haji, dia melakukan amal yang besar dari sisi keutamaannya besar, dan juga effort yang dikeluarkan besar, tenaganya besar, duit yang dikeluarkan juga besar. Baik. Kalau dalam pikirannya fokus pada satu titik tujuan tertentu, saya pingin ridho Allah, hanya itu Pak Ustadz. Saya pingin haji saya diterima. Maka saat dia fokus, insya Allah niatnya lurus. Tapi kan tantangannya, mungkin dia sambil kepikiran, nanti kalau ketemu ini dipanggil Pak Haji, sehingga dia kadang menghayalkan ketika pulang akan dapat apa. Nah, di saat itulah kadang muncul belok kanan, belok kiri, karena ada kepentingan-kepentingan yang lain. Nah, kalau seperti ini caranya gimana Pak? Kembalikan kepada fokusnya. Bapak nyari apa di sini? Saya nyari ini. Ya sudah, tinggalkan yang seperti itu. Mau selfie, mikir, sebentar, saya selfie tujuannya apa ya? Nah, nggak jadi ah. Bukan ini yang saya cari. Balik lagi. Sehingga kadang orang ketika melakukan satu amal saja, itu niatnya bolak-balik. Contoh misalnya, jadi imam itu kan sensitif, niatnya belok ya. Terutama pada bagian apa Pak? Keindahan suaranya, lama berdirinya, lama rukuknya, lama sujudnya, dan seterusnya. Ada orang ingin sholat mengamalkan sunnah dengan berusaha untuk lama rukuk, lama i'tidal, lama sujud sesuai sunnah. Tapi di saat dia melakukan itu, kadang tiba-tiba terbit, mungkin nanti setelah ini akan ada orang di belakang kamu, Masya Allah, sholatnya sesuai sunnah, rukuknya lama, sujudnya lama. Belok itu Pak. Kalau enggak dikembalikan, tujuan kamu apa sholat ini? Ya saya pengen nyari pahala dari Allah. Ya sudah, kembalikan ke situ. Buang semua angan-angan itu. Makanya perjuangan untuk meluruskan niat itu bisa dilakukan berkali-kali. Ini satu contoh Pak. Ada seorang ulama mau menyampaikan sebuah hadis. Saat forum dibuka, beliau menyampaikan haddatsani fulan ibnu fulan. Terus diam seperti menahan sesuatu. Kemudian dilanjutkan lagi, haddatsana fulan qala haddatsana fulan ibnu fulan. Terus diam seperti menahan sesuatu. Qala haddatsana fulan ibnu fulan, sampai berhasil menyampaikan satu hadis. Jadi saat beliau diam itu ternyata menahan diri dari hayalan pujian. Mungkin kamu ketika menyampaikan ini, ada salah satu di antara jamaah yang takjub. Hafalannya orang ini bagus sekali. Gurunya banyak, hadisnya banyak. Itu sampai nahan diri sehingga nggak berani ngomong, ditahan beberapa saat. Seperti orang ngampet sesuatu, sebentar, ngampet. Kemudian baru ngomong lagi. Ngampet, ngomong lagi. Lalu beliau mengatakan haditsun wahid yahtaju ila kathirin islahin niyah. Satu hadis tapi butuh berkali-kali meluruskan niat. Di forum kajian kayak gitu. Amal itu ada dua. Ada amal muta'addi dan ada amal qasirah.
Amal muta'addiyah itu adalah amal di mana manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh orang lain, seperti ngisi pengajian, bersedekah, bayar zakat, amal sosial yang lain. Amal qasirah, amal yang sifatnya pribadi, orang lain tidak mendapatkan manfaat secara langsung, seperti sholat, dzikir, dan seterusnya. Ujian ikhlas lebih besar yang mana? Pertama atau kedua? Pertama, karena ini bersinggungan dengan orang lain. Ketika mau bayar sedekah, mau zakat, kadang ada pikiran, wah, nanti orang akan nyebut saya dermawan, nanti orang akan ini, orang itu. Lebih sensitif terhadap ujian. Sudah jemaah? Makanya amal muta'addi, perjuangan ikhlasnya lebih besar daripada amal qasirah. Wallahu a'lam. Ya. Ini ada pertanyaan dari santri Ibnu Hajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara untuk menjaga kualitas iman dan semangat ibadah kita para pemuda yang mudah diterjang arus negatif di zaman ini, Ustaz? Masya Allah. Yang mudah diterjang arus negatif. Ya. Minggir, jangan sampai kena arus itu. Arus negatif itu lewat mana, Pak? Mungkin yang dominan sosmed atau HP lah. Sosmed, HP, ya. Yang kedua, lingkungan yang buruk. Teman pergaulan yang enggak baik. Dan aneka kondisi yang enggak baik di sekitar kita. Manusia baik dan buruk salah satu penentunya adalah lingkungan. Dan lingkungan yang terdekat adalah orang tua. Maka Nabi SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam posisi fitrah. Fa abawahu ayyuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Bapaknya dan ibunya lah yang menyebabkan anak itu jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Sehingga Nabi SAW nisbahkan itu kepada orang tuanya, karena itu lingkungan pertama yang dijumpai oleh anak sebelum yang lain. Baik. Oleh karena itu kalau bicara bagaimana cara kita menghindari arus itu ada terus, nggak bisa dilawan. Pak, saya akan uji kekuatan iman saya. Masuk diskotik, Masya Allah, keluar babak belur imannya. Sehingga kalau tahu ini isinya adalah maksiat, bisa berbahaya bagi iman, seharusnya diapain, Pak? Menghindar, jangan pede. Bukan kemudian pede, ada ombak gede, saya akan menghadang, tak hadapi tantangan itu. Kamu nggak tahu di balik ombak itu ada apa. Karena nggak tahu, menyingkir kamu. Dan ombak ini akan ada terus, maka menyingkir. Belum waktunya kau menghadapi itu. Sehingga ketika dia posisi menyingkir, mungkin dia berusaha untuk mempertajam ilmu, menguatkan iman, memperbanyak hafalan. Dia berusaha untuk menata iman terus, naik terus, dikuatkan sebisa mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Tapi dia terus menghindari itu. Pak, nanti kalau saya kayak gitu dianggap kurang pergaulan. Emang kenapa kalau kurang pergaulan? Dulu para ulama gelarnya kurang pergaulan. Rata-rata para ulama gelarnya kurang pergaulan. Justru banyak pergaulan bisa berbahaya. Dan Anda kan tidak punya tanggung jawab untuk sosialisasi dengan masyarakat sosial. Beda dengan orang tua ya. Kalau orang tua kan mungkin nanti dibicarakan sama warga, kok itu enggak akrab dengan tetangga. Ada komentar Pak ya? Kalau anak, udahlah antum enggak usah mikir komentar kayak gitu. Itu anaknya kok enggak akrab sama tetangga. Enggak apa-apa, lagi masanya untuk belajar. Dan kayaknya kalau anak enggak dikomentari Pak ya? Enggak kan ya? Beda dengan orang tuanya. Orang tuanya nggak hadir tahlilan, itu jadi catatan. Tahlilan nggak datang, arisan juga nggak pernah datang, kerja bakti nggak hadir, snacknya juga nggak keluar. Udah, itu blacklist di masyarakat sudah. Tapi itu hanya berlaku untuk orang tua. Kalau masih anak-anak, masih remaja, biasanya nggak mempertimbangkan masalah ini. Wallahu a'lam.
Cukup? Cek. Masih banyak, Ustaz? Masih banyak. Terus diapain? Yang bertanya tadi siapa ya? Yang dapat hadiah, yang tanya lewat kertas nanti dapat hadiah. Nah, silakan. Loh, oh yang diminta mikrofonnya bukan bukunya itu. Masya Allah, beliau belum mengajukan pertanyaan. Baik, boleh duduk Pak, boleh duduk. Bukunya sekalian dikasihkan, kan sekarang bertanya boleh. Nah, silakan, Masya Allah. Baik Ustaz, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah niat itu bisa diniatkan setelah kejadian Ustaz? Misalkan Diniatkan setelah amal. Setelah kejadian. Setelah kejadian. Ya, contohnya teman saya minjem uang gitu kan, tapi dia nggak balikin. Dalam hati saya niatnya, udah saya niatin aja buat amal saya gitu. Seperti itu apakah bisa diterima atau tidak? Baik. Barakallahu fiik. Kalau niat setelah beramal nggak bisa. Misalnya Anda sholat 2 rakaat dengan niat sholat sunnah duha. Dah selesai atau ketika tasyahud teringat, iya tadi saya belum qobliyah subuh karena telat. Kemudian langsung diganti sholat duha itu, ini saya anggap sebagai qobliyah subuh. Nah itu tidak bisa, karena niat harus ada sebelum beramal atau menjelang beramal. Dah. Kemudian yang kedua, apakah boleh berubah niat yang awalnya A jadi B? Kalau sholat nggak bisa. Kaidahnya begini, sholat itu ada 2 ya, ada muayyan dan ada ghair muayyan. Kalau perubahannya menuju muayyan nggak bisa. Sholat muayyan itu apa Pak? Semua sholat yang punya nama itu muayyan. Sholat qobliyah subuh, qobliyah duhur dan seterusnya, itu semuanya sholat muayyan. Sholat witir itu sholat muayyan. Sholat apa lagi? Sholat istikharah itu muayyan nggak? Tidak, istikharah tidak muayyan. Karena yang penting sholat sunnah, kemudian dia doa istikharah. Baik, kalau ada orang yang sholat tidak muayyan itu seperti sholat sunnah mutlak. Lalu di tengah sholat dia teringat, saya tadi belum qobliyah subuh, saya pengen jadikan ini qobliyah subuh, nggak bisa. Karena dia perubahan niat dari ghair muayyan ke muayyan, nggak bisa. Dari yang tidak tertentu kepada yang tertentu. Perubahan niat seperti ini nggak bisa. Sehingga yang tertentu itu harus dimulai dari awal salat. Kemudian yang kedua, berubah niat ketika beramal yang ghairu mahdhah. Beramal yang ghairu mahdhah itu contohnya bersedekah, kemudian birrul walidain, kemudian apa lagi? Belajar agama dan seterusnya. Berubah niat di sini boleh. Misalnya belajar agama. Para ulama dulu mengatakan, kunna nata'allamul ilma la lillah, fa'abal ilmu ayyakuna illa lillah. Dulu kami belajar itu enggak ikhlas, sehingga ada yang belajar agar nanti jadi qadhi, agar nanti jadi pejabat, agar nanti dapat duit. Pada waktu dia masih anak-anak seperti itu. Fa'abal ilmu ayyakuna illa lillah, namun ilmu itu enggan melekat kecuali jika dipelajari karena Allah. Fanansarifu niyatina, maka kami mengubah niat-niat kami. Sehingga yang kayak gini bisa berubah. Dah? Membebaskan utang tadi bisa nggak Pak? Bisa. Niat awal Anda utang, niat yang kedua Anda sedekah. Sehingga saat Anda menyatakan ya sudahlah daripada nggak dibayar-bayar, sebenarnya nggak ada yang hilang Pak. Andai kan Anda tidak niat sedekah, utang yang nggak dibayar-bayar, tetap Anda miliki manfaatnya di akhirat dengan cara nagih kepada yang bersangkutan. Kalau dipisahkan dengan kematian dan utang belum lunas. Tapi kalau Anda niatkan jadi sedekah, maka Anda dapat pahala sedekah dan orang ini bebas dari tanggungan, sehingga nanti tidak ditagih di akhirat. Maka orang yang punya piutang di orang lain nggak dibayar, ya, dia punya pilihan ihdal husnayain, dua-duanya bagus. Mau tidak ikhlas,
tetap nanti akan dia ambil, maka dia punya tabungan, boleh nagih di akhirat. Mau ikhlas dan dia sedekahkan, dia dapat pahala sedekah, dan orang yang berutang hilang tanggung jawab sehingga tidak lagi ditagih di akhirat. Yang terbaik yang mana? Yang kedua, agar dia tidak dituntut di akhirat. Wallahu alam. Cukup? Masih ada, Ustaz? Masih ada, Masya Allah. Ya, ini yang bertanya oleh kertas. Bismillah, Ustaz. Ingkar mungkar tanpa ada ma'ruf di situ, apa kita masuk dalam peran berdosa jika sekitar kita melakukan kemaksiatan, namun kita diam saja tanpa memberikan amar ma'ruf, atau maksudnya kita hanya mengingkari dalam hati, Ustaz? Paham pertanyaannya, Pak? Ingkarul mungkar tapi tidak ada amar ma'ruf, maksudnya gimana? Itu dua hal yang berbeda ya. Ada ingkarul mungkar, ada amar ma'ruf. Apa bedanya mungkar dengan maksiat? Apa bedanya mungkar dengan maksiat? Semua maksiat itu mungkar, tapi tidak semua mungkar maksiat. Paham ya? Sehingga kemungkaran itu lebih luas daripada maksiat. Anak kecil berantem, dosa enggak? Anak kecil berantem, belum balik, enggak ada dosa ya? Kemungkaran enggak ini? Ditonton atau dipisah? Wah, sayang Pak kalau dipisah. Kita tonton aja. Ayam berantem, dosa enggak? Tidak. Kemungkaran bukan? Kemungkaran, meskipun binatang berantem, kenapa kemungkaran? Karena hal yang enggak baik. Ya? Ditonton atau dipisah? Ditonton, Masya Allah. Sehingga kita pisahkan itu ayam, jangan berantem karena melukai kedua belah pihak. Sehingga kita pisahkan. Ini bisa berbahaya bagi keduanya. Maka kemungkaran, ya, kemungkaran itu diingkari walaupun bukan dosa. Nah, kalau maksiat lebih parah lagi, harus diingkari. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, jika ada orang sedang melakukan kemungkaran tapi tidak kita ingatkan, kita berdosa atau tidak? Kita berdosa atau tidak? Tergantung. Jika kita tidak ingatkan tapi mengingkari batin, minimal ya, kita tidak berdosa. Yang jadi masalah, ada orang melakukan kemungkaran dan kita tidak mengingkari, malah menikmati. Kita tidak mengingkari dan menikmati. Yang kata Nabi SAW, kalau melihat kemungkaran diapain? Diubah dengan tangan, kalau nggak bisa dengan lisan, kalau nggak bisa dengan hati. Dan kata Nabi SAW, wadzalika adhaful iman, dan ini kondisi iman yang paling lemah. Ada kemungkaran ini di depan kita, kita tidak mengingkari dengan tangan, lisan, dan kita menikmati. Berarti kan tiga ini tidak ada, Pak. Yang kata Nabi SAW, wadzalika adhaful iman, dan pengingkaran terhadap kemungkaran dengan hati itu kondisi iman yang paling lemah. Berarti kalau ada kemaksiatan, kita tidak mengingkari tapi kita menikmati, ikut nonton, maka iman yang paling lemah tadi tidak ada. Berarti orangnya keluar dari Islam atau tidak? Tidak. Iman yang paling lemah nggak ada, berarti gimana? Baik, penjelasannya iman yang paling lemah dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab iman itu banyak cabang. Salah satu cabang iman adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Maka orang yang melihat kemaksiatan dan dia tidak mengingkari sama sekali, bahkan ikut menikmati. Lihat ada orang main judi, dia ngintip, siapa yang menang ya? Dia menikmati itu proses itu. Dia tidak mengingkari, dia malah menikmati, ikut nonton. Itu kan bukti dia tidak mengingkari dengan batin. Maka dia tidak punya cabang iman ingkarul mungkar yang paling rendah. Meskipun bisa jadi dia punya cabang iman sholat, dia punya cabang iman la ilaha illallah, dia masih punya cabang iman yang lain. Dipahami? Baik.
Wallahu alam, cukup insyaallah. Nah, demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.